Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, NIM T2018-2106. Saya presentator pertama dari kelompok kedua mata kuliah Statistika Pendidikan. Poin-poin yang akan dibahas pada kelompok kami yaitu yang pertama distribusi frekuensi, yang kedua kelas interval, yang ketiga batas kelas interval, 4 nilai tengah kelas interval. Yang pertama tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini berdasarkan kelas-kelas atau kelompok-kelompok ya. Lalu, manfaat penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi adalah untuk menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan juga dipahami. Tabel distribusi frekuensi disusun apabila jumlah data yang akan disajikan ini cukup banyak, sehingga apabila disajikan dengan menggunakan tabel biasa, itu menjadi jika sedikit terus disajikan dengan menggunakan tabel biasa itu menjadi tidak efektif atau efisien. Terus pembuatan distribusi frekuensi ditujukan agar data lebih menjadi sederhana dan mudah dibaca dan juga dipahami untuk sebagai bahan informasi. Lalu di sini saya mempunyai contoh, yaitu contohnya misalkan kita mempunyai data tentang nilai bahasa Arab siswa. Nah, nilai bahasa Arab ini ada 80 siswa. Jika tidak ingin mengalami kesulitan untuk menggambarkan nilai akuntansi dari 80 siswa, kita dapat mengelompokkan nilai tersebut dengan mengelompokkan nilai tersebut dalam beberapa kelas atau interval. Nah, di sini saya mempunyai tabel ya. Di sini ada tabel, bisa kalian lihat. Di sini saya mempunyai tabel data nilai bahasa Arab 80 siswa. Nah, dari data di atas ini termasuk data yang masih mentah ya, jadi masih raw data. Dan tidak menggambarkan data secara jelas. Seperti kita tidak tahu berapa siswa yang nilainya antara 52 sampai 58. Kemudian berapa persen dari siswa yang nilainya antara 80 sampai 86, lalu dan berapa banyak siswa yang nilainya kurang dari 65. Ya, jika dijadikan menjadi tabel frekuensi, bisa kalian lihat di situ ada tabel frekuensi nilai 82 sampai 52 maksud saya 52 sampai 58 itu ada dua jumlahnya ya. Terus nilai 59 sampai 65 di situ ada 17, nilai 66 sampai 72 ada 8, nilai 73 sampai 79 ada 30, nilai 80 sampai 86 ada 10, nilai 87 sampai 93 ada 8 dan 94 sampai 100 ada 5. Nah, di situ jumlah frekuensinya sesuai dengan tabel tersebut, jumlahnya yaitu 80. Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tabel frekuensi, salah satunya yang pertama yakni rank atau jangkauan. Rank atau jangkauan ini adalah selisih data terbesar yang maksimal dengan data terkecil atau minimal. Bisa dirumuskan menjadi R. R ini sama dengan rank. Atau bisa kalian tulis J juga bisa. J atau jangkauan ya. Di sini R. R yaitu rumusnya X max dikurang yang
data terbesar dikurang data terkecil. Di sini data terbesarnya berapa? Data terbesarnya yaitu 97 dikurang data terkecilnya yaitu 53. Nah, 97 maksud saya, 97 dikurang 83 sama dengan 44. Jadi di situ sudah terlihat jumlahnya, rank atau jangkauannya 44. Yang kedua, kita harus mencari banyaknya kelas. Banyaknya kelas ditentukan sedemikian rupa sehingga mencakup semua data yang diobservasi. Jika jumlahnya terlalu sedikit, jumlah kelasnya terlalu sedikit, informasi yang ada tidaklah lengkap. Hal ini karena dengan jumlah kelas yang sedikit, berarti internal kelasnya besar, sehingga variasi yang terinci dari data individual menjadi hilang. Dalam menetapkan banyaknya kelas, ada suatu aturan yang diberikan oleh Struggle yang disebut dengan aturan Struggle dengan rumus K sama dengan mungkin tidak kelihatan. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya, ini rumusnya untuk mencari banyaknya kelas. K ini sebagai banyaknya kelas, N ini sebagai data frekuensi, sebagai banyaknya data maksud saya, N ini sebagai banyaknya data atau frekuensi. Di sini perintahnya dari data nilai akuntansi 80 orang siswa di atas yang tadi, 80 orang siswa yang sudah saya sebutkan tadi, hitunglah banyaknya kelas. Jadi kita harus menghitung banyaknya kelas. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 log. Nah, banyaknya kelas berapa? Banyaknya kelas tadi ada 80. Ada 80. Lalu selanjutnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 lognya 80 berapa? Kita harus cari log dari 80. Log dari 80 yaitu 1,9030. Ini log dari 80. Selanjutnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,9030, hasilnya adalah 6,2. Nah, ini dikalikan menjadi 6,2. Lalu hasilnya adalah K 7,2. Nah, 7,2 ini kita bulatkan. Menjadi 7. Jadi hasilnya adalah 7. Jadi banyaknya kelas yang kita cari yaitu jumlahnya ada 7. Begitu ya. Ya, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya, presentator yang kedua. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihad Akbar Danang Tafakur, T 2018-2111. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait dengan distribusi frekuensi, melanjutkan materi dari saudari Fadil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 2 materi. Yang pertama yaitu teknik menyusun tabel distribusi frekuensi, kemudian macam-macam tabel distribusi frekuensi.
tentunya dalam membuat tabel distribusi frekuensi kita memerlukan langkah-langkah. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Terdapat 7 langkah. Langkah yang pertama yaitu pastinya sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi, kita telah mengumpulkan data-datanya. Langkah yang pertama, data-data tersebut kita urutkan dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu kita menghitung rentang atau range, yaitu dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Yang ketiga yaitu menentukan jumlah kelas dengan menggunakan rumus Turk yang telah dijelaskan oleh saudari Fadil. Kemudian yang selanjutnya menghitung panjang kelas interval dengan rumus panjang kelas sama dengan rentang kelas dibagi jumlah kelas. Setelah melalui keempat tahap, lanjut ke tahap kelima yaitu membuat tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari tahap kelima ini kita membuat tabel yang isinya kelas interval, tali, dan frekuensi. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu menghitung jumlah frekuensi. Setelah kita buat yang seperti ini, selanjutnya kita menghitung jumlah frekuensi sesuai dengan data. Nah, ini tali ini adalah apa? Apa sih tali itu? Tali itu adalah istilah untuk menggambarkan angka berupa simbol tertentu dengan tujuan mempermudah pembacaan angka, ya seperti shred itu. Ini, kelas interval. Ini saya contohkan adalah kelas intervalnya. Ini seumpama umur lansia di Ambulu 50 sampai 55 tahun. 1 2 3. Frekuensinya 3. Nah, di tahapan ke-6 ini kita menghitung frekuensi sesuai dengan data. Setelah itu, lanjut. Setelah keseluruhan frekuensi ditemukan, nah ini seluruh frekuensi ditemukan, maka kolom tali dihilangkan. Kolom yang ini dihilangkan menjadilah seperti ini. Nah, ini hasil akhirnya. Kelas interval, ini jumlah data, kemudian frekuensinya. Baiklah. Itu adalah langkah-langkah atau cara-cara dalam membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu ada 7 cara. Saya ulangi, yaitu yang pertama, mengurutkan data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian menghitung rentang atau range, yaitu data besar dikurangi data yang terkecil, kemudian menentukan kelas, menentukan jumlah kelas menggunakan rumus Turk, kemudian menghitung panjang kelas atau interval, kemudian membuat tabel seperti yang ini, tabel, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan data, menghitung dengan tali dan frekuensi. Nah, di langkah yang ke-6 ini kita sudah menemukan frekuensinya berdasarkan dengan datanya. Kemudian yang selanjutnya hasil akhirnya tali kita hilangkan sehingga hasilnya seperti ini. Kelas interval, frekuensi. Baiklah, saya kira cukup. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam distribusi frekuensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, tabel distribusi data tunggal ini yang menyajikan frekuensi data tunggal. Dia hanya menyajikan frekuensi data tunggal yang berdiri sendiri dan tidak dikelompokkan. Nah, contoh ini. Tabel distribusi frekuensi nilai statistika. Nah, yang pertama kan data tunggal. Yang disebut data tunggal adalah data yang tidak dikelompokkan atau data yang berdiri sendiri seperti ini 50. Kalau yang tadi kan yang ini adalah data kelompok karena 50 sampai 55. Sementara yang tabel distribusi frekuensi tunggal ini berdiri sendiri atau tunggal. Disebut tunggal karena berdiri sendiri. Bisa dipahami? Kemudian yang selanjutnya tabel distribusi frekuensi data kelompok. Seperti yang barusan saya jelaskan. Kalau kelompok itu datanya berkelompok. Ini tabel distribusi frekuensi umur mahasiswa B3, semisal. Dari nilai datanya 22 sampai 27. Nah, ini datanya berkelompok, tidak tunggal seperti yang barusan. Dapat dipahami? Kemudian yang selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu tabel yang menjadikan data dengan
frekuensi dari data yang ditambah-tambahkan, baik ditambahkan dari kecil ke besar atau dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Nah, seperti ini. Tabel frekuensi kumulatif umur mahasiswa. Nah, tabel ini ditambahkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini ada dua. Dibedakan menjadi dua, yaitu FKB dan FKA. Frekuensi kumulatif A dan frekuensi kumulatif B. Frekuensi kumulatif A itu adalah frekuensi yang angkanya ditambahkan dari bawah ke atas. Nah, ini adalah frekuensi yang angkanya ditambahkan dari bawah ke atas. Dapat kita lihat, yang ini FKA. Dari bawah, dari data paling bawah. Yang ini, frekuensinya 15. Kemudian ditambahkan ke atas. 15 ditambah 29, jumlahnya 44. Kemudian 44 ditambah 16, jumlahnya 60. Sementara FKB adalah kebalikannya. Frekuensi kumulatif B. Datanya ditambahkan dari atas ke bawah. Nah, ini kita cari data yang paling atas. Data yang paling atas adalah ini, 16. Ditambah dengan 29, sama dengan 45. Kemudian ditambah dengan 15, yaitu 60. Hasilnya sama-sama 60, cuma hanya saja caranya berbeda. FKA itu dari bawah ke atas, dari data paling bawah ke atas. Kemudian FKB dari data paling atas ke bawah. Baiklah. Kemudian yang terakhir adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif atau kumulatif, yaitu tabel persentase. Itu tabel relatif yang di dalamnya menyajikan frekuensi yang berbentuk persentase. Seperti ini. Nah, ini kan tabel yang bentuknya itu persentase. Bagaimana cara mendapatkan persentase ini? Nah, caranya adalah ini, frekuensi 15 dibagi jumlah frekuensinya 60 dikali 100. 15 dibagi 60 dikali 100. Hasilnya 25%. Kemudian ini yang bawahnya juga 29 frekuensinya dibagi 60 dikali 100. Jumlahnya 48%. Kemudian bawahnya lagi 16. 16 dibagi 60 dikali frekuensinya presentasinya 100 sama dengan 27%. Atau gampangannya seperti ini. Frekuensi dibagi jumlah dikali 100. Frekuensinya 15 dibagi jumlahnya 60 dikali 100, maka hasilnya adalah persentasenya. Kalau ini jumlahkan, maka hasilnya 100. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang belum dipahami, silakan nanti bisa ditanyakan. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Alfrades, T 2018-2105. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau melanjutkan materi dari kelompok 2. Pada kali ini saya akan membahas tentang interval kelas. Pasti dalam benak Anda itu terfikirkan, apa sih interval kelas itu? Bagaimana sih rumusnya? Bagaimana sih cara mengetahui interval kelas itu? Untuk menyingkat waktu, marilah kita bahas kelas interval tersebut. Interval kelas, atau sering kita sebut dengan panjang kelas lah gitu, adalah selisih data terbesar dengan data terkecil dibagi dengan banyaknya kelas. Interval kelas itu ditentukan dengan rumus. Pasti itu. 1. Kelas interval atau jumlah interval kelas. Kelas merupakan kelompok-kelompok nilai atau variabel. Jumlah kelas menunjukkan jumlah kelompok nilai atau variabel dari data yang diobservasi. Mungkin di sini agak sedikit bingung ya. Untuk memperjelas, marilah kita bahas lagi, memperdalam lagi tentang materi tersebut. Di sini sudah tertera ya nilai UAS statistik, frekuensi, bisa Anda baca sendiri ya. 5258 sampai 80 itu. Selanjutnya, dalam menentukan jumlah kelas interval itu terdapat 3 pedoman sebagai berikut. Yang satu itu ditentukan berdasarkan pengalaman.
Pada umumnya jumlah kelas interval yang dipergunakan dalam penyusunan tabel distribusi frekuensi berkisar antara 6 sampai 15 kelas. Itu kayaknya sudah maksimal ya. Makin banyak data, makin banyak pula kelas intervalnya. Tapi jumlah yang paling banyak atau maksimal adalah 15. Sudah tertera di makalah Anda. Memang 15 kelas itu jumlah maksimal untuk menentukan interval kelas. Yang kedua, ditentukan dengan membaca grafik atau jumlah interval kelas. Dengan menggunakan grafik, antum kan semua kan tahu bagaimana grafik, ya itu dah kayak grafik ya kayak gini itu dah. Yang menunjukkan hubungan antara banyaknya data dengan jumlah kelas interval yang diperlukan, maka penentuan jumlah kelas interval akan lebih cepat. Lah, kalau menggunakan grafik ini akan lebih cepat dan tentunya sangat ya bukan sangat mudah sih, tentunya mudah lah gitu. Karena sudah tertera dalam grafik tersebut. Di mana dalam grafik tersebut garis vertikal sudah menunjukkan kan garis vertikal, garis horizontal. Garis vertikal menunjukkan jumlah kelas interval dan garis horizontal menunjukkan jumlah data observasi. Misalnya bila jumlah data yang diobservasi 200, maka berdasarkan tabel jumlah kelas intervalnya sekitar 12. Bisa Anda bayangkan dah. Ya, bagaimana sih menggunakan grafik itu dah. Insya Allah mudah. Tapi kalau saran saya kalau saya sendiri saya memahami kelas interval ini dengan tabel. Kalau grafik saya masih kurang paham gitu. Yang C ditentukan dengan rumus. Ditentukan dengan rumus dari tabel, dari grafik. Yang C ini yang ketiga ditentukan dengan rumus. Jumlah interval batas kelas juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus Stargers. Sebagai berikut, K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Di mana K itu jumlah interval kelas, jumlah kelas interval atau interval kelas. N jumlah data observasi. Dan log logaritma itu. Dan log itu sudah ketetapan ya, 3,3 dalam merumuskan atau dalam menghitung interval kelas ataupun menghitung materi-materi sebelumnya yang telah dijelaskan. Misalnya jumlah data, baik di sini saya mengambil contoh dari tabel di atas. Jumlah data ada 80, maka jumlah banyak kelas sama dengan K. Baik, untuk memperjelas materi saya sudah membuat tabel tentang interval kelas. Sebenarnya sih tabel ini sudah ada dalam makalah. Untuk mengetahui bagaimana sih cara mengetahui interval kelas itu, kami telah membuat rumusnya. Untuk mengetahui interval kelas itu, rumusnya yaitu P. P ini menunjukkan interval kelas sama dengan R. R ini menunjukkan jangkauan dibagi K. K ini menunjukkan banyaknya kelas. Untuk mengetahui interval kelas, maka langkah awal yaitu mengetahui tentang jangkauan. Jangkauan. Bagaimana sih rumusnya jangkauan? Misal ya, kita menggunakan tabel itu. Jadi jangkauan R sama dengan X maksimal X minimal. Jadi cara mengetahui jangkauan itu jumlah selisih terbesar, jumlah selisih maksimal atau terbesar. Jumlah selisih maksimal dikurangi jumlah selisih minimal.
Jumlah selisih maksimal pada tabel ini kan ini antara 94 dan 100. Maka kita pilih nilai tengah. Berarti 97. Dan selisih minimal ada di atas. Selisih minimal antara 52 dan 58. Artinya bilangan yang terkecil untuk menuju ke 9 ke 58 itu cuma 53 kan. 53, 54, 55, 56, 57 sampai 58. Jadi langsung kita kurangi. 97 dikurangi 53. Maka hasilnya itu 44. Setelah kita sudah mengetahui jangkauan tersebut, langkah kedua kita harus mengetahui banyaknya kelas. K itu bagaimana rumusnya? Ini sudah ketetapan ya rumusnya. 1 ditambah 3,3 dikali log N. 1 ditambah 3,3 dikali log N. 1 kita taruh, 3,3 kita taruh. Berapa log N-nya? Log N itu jumlah data ya. Jumlah data. Jumlah data di tabel ini ialah 80. Jumlah data di tabel ini adalah 80. Maka kita langsung kalikan. Log 80. Bagaimana sih cara mencari log 80? Pasti zaman sekarang sudah sangat gampang ya. Kalau HP Android tinggal buka aplikasi kalkulator, di sana sudah ada log. Tinggal ngetik log 80 keluar. 1 ditambah 3,3. Berapa log dari 80? Log 80 itu 1,90 1,9091. Maka langsung kita kalikan aja. Berarti 1 ditambah 6,3, karena hasil dari ini sama ini adalah 6,3. Maka hasilnya 7,3. 7,3 dibulatkan menjadi 7. Nah, setelah kita mengetahui rank atau jangkauan, banyaknya kelas, barulah kita lanjut ke interval kelasnya. Berarti di sini untuk menentukan interval kelas, P sama dengan R per K. R-nya di situ sudah tertera 44 dibagi K-nya berapa? 7. 7 berarti 6,28. Di sini agar datanya maksimal ya, maka kita bulatkan menjadi 7. Kenapa? Kalau kita bulatkan jadi 6 ya. Kalau cuma 6 berarti 2,8 ini 28 ini kayak tidak terhitung, maka alangkah baiknya kita bulatkan ke 7, atau seharusnya dibulatkan ke 7.
Ya, mungkin itu saja. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahrul Bayhaqi, NIM D 2017-2097, akan menjelaskan tentang batas kelas interval. Batas kelas interval pada umumnya dipergunakan dalam tabel distribusi frekuensi yang berkisaran antara 6 sampai 15 kelas. Semakin banyak data yang digunakan maka semakin banyak pula lah kelas intervalnya. Akan tetapi jumlah maksimal dari kelas interval hanya 15 kelas dalam suatu tabel distribusi frekuensi. Untuk menentukan batas masing-masing kelas, pada umumnya menggunakan nilai terendah pada suatu data. Kemudian batas atas kelas pertama diperoleh dengan menghitung X min plus P dikurangi 1. Berikut adalah tabel batas kelas interval dengan menggunakan data yang digunakan. Dari data di sini ditemukan bahwa ring adalah 44 dan banyak kelas adalah 7,27 yang kita bulatkan menjadi 7, dan panjang interval 6,2 yang kita bulatkan menjadi 6. Dan rumus batas kelas interval adalah X min plus P dikurangi 1, yang menghasilkan 53 ditambah 6 dikurangi 1 sama dengan 58. Dan kita beralih ke tabel batas kelas interval. Dari hasil yang barusan kita mengetahui bahwa 53 plus 6 kurangi 1 adalah 58, dan seterusnya. Dan untuk nilai yang paling tinggi adalah 67, yang termasuk adalah 97, dan angka 97 kan berada di antara 95 dan 100. Dan bagaimana kita mencari angka frekuensi tersebut? Nah, siswa yang mendapatkan nilai 53 di sana ada berapa orang? Nah, gitu. Di sana terdapat 2 orang contohnya ya. Kita tulis 2. Dan berapa siswa yang mendapatkan nilai 59? Di sana ditemukan ada 12 dan seterusnya. Dan 59 dan dan nilai yang 59 dan berapa anak yang mendapatkan nilai 59 sampai 64, di sana ditemukan ada 12 anak. Dan langkah selanjutnya adalah menjumlah ini semua. Nah, kita jumlah semua. Nah, nanti kan ini sampai 80. Nah, dari sana kan kita mengetahui di sana ada 80 anak atau 80 siswa. Ya. Kalau hasil data tersebut sama dengan jumlah siswa, berarti data tersebut valid. Jika ada salah kata, kurang lebihnya ya mohon maaf. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai tengah kelas interval. Nah, nilai tengah kelas interval itu adalah nilai yang terletak di tengah-tengah kelas atau nilai yang bisa mewakili suatu interval. Biasanya pada suatu interval itu ditentukan dengan rumus nilai interval sama dengan batas kelas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Jadi rumusnya nilai tengah sama dengan batas bawah kelas ditambah batas atas kelas per 2. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh presentator ketiga, kalau data di contoh datanya
itu seperti ini. Batas bawah 52, ini batas bawah, ini batas atas. Batas atasnya 58. Ini untuk kelas pertama. Kelas kedua 59 dan 65. Nah, untuk menghitungnya itu batas bawah kelas 52 ditambah batas atas 58 per 2 sama dengan 110 per 2 sama dengan 55. Nah, jadi nilai tengah kelas pertama itu 55 dan nilai tengah kelas kedua dan seterusnya, seperti itu cara menghitungnya. Sudah kan teman-teman? Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.